Ini adalah beras merah. Produsen asal Tiongkok yaitu Xiaomi kembali mengimpor smartphone dengan nama Redmi atau yang artinya beras merah. Setelah sukses membuat ramai dunia smartphone Indonesia dengan Redmi One S, Xiaomi membawa beras merah dengan varian yang terbilang lebih unggul, lebih besar, lebih bergizi, dan lebih bermanfaat. Tanpa lebih lama lagi, mari kita cicipi beras merah yang satu ini. Ini adalah review dari Xiaomi Redmi Note. Ini dia, si besar yang sempat membuat saya patah hati dan bahagia di bulan yang sama. Melihat bandrol harga dan spesifikasi yang ditawarkan memang seakan sulit dipercaya. Dengan harga 1,999 juta rupiah, sobat mendapatkan spesifikasi yang hampir setara dengan smartphone dengan harga 5 jutaan. Saat ini Xiaomi Redmi Note hanya bisa sobat dapatkan melalui flash sale di Lazada. Agak ribet sih menurut saya, tapi kalau sobat berhasil mendapatkan smartphone ini, rasanya luar biasa sob. Nggak jauh beda lah ketika saya ditembak Nabila JKT48. Langsung saja kita bahas desain dari Xiaomi Redmi Note ini. Di bagian depan terdapat kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel, earpiece, LED notifikasi, dan 3 tombol kapasitif dengan backlight illumination. Di bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack dan secondary microphone untuk noise cancellation. Di bagian bawah terdapat micro USB port dan mikrofon. Sisi kanan terdapat tombol power dan lock ditambah tombol pengatur volume. Sisi kiri tidak terdapat apapun. Sementara di bagian belakang terdapat kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel disertai LED flash, logo Xiaomi, dan speaker. Overall, memang desain tampak biasa dan tidak spesial. Namun, penempatan tombol dan respon dari tombol sangat enak. Bagian belakang yang glossy jadi concern terbesar saya. Dikarenakan ukuran smartphone yang memang besar, material glossy menjadi tantangan tambahan. Menggunakan smartphone ini dengan satu tangan juga agak sulit, namun tetap bisa dilakukan jika sobat memiliki jangkauan tangan yang luas. Tetapi entah kenapa, menggunakan smartphone ini terasa jauh dari kesan murah. Namun juga tidak terasa mewah. Mungkin bisa dibilang terasa sederhana tapi asik. Menggunakan layar IPS seluas 5,5 inch dengan resolusi HD mungkin bisa dibilang kemunduran jika kita hanya mengukur dari kerapatan piksel dibandingkan dengan Redmi One S. Tapi uniknya, tingkat kejernihan layar dari Redmi Note ini di atas dari pendahulunya, sehingga memandang layar yang besar ini terasa cukup nyaman. Mengenai menggunakan Gorilla Glass atau tidak, menurut saya jadi tidak penting setelah ada video dari Ado Gadget. Monggo kalau mau nonton videonya sob, ada di deskripsi di bawah. Mari kita lihat tabel spesifikasinya. Kesan pertama melihat tabel spesifikasi dari Xiaomi Redmi Note ini adalah wow. Setelah disandingkan dengan bandrol harganya, menjadi semakin sulit dipercaya. Saya sendiri bisa memastikan bahwa untuk saat ini, tidak ada smartphone di Indonesia yang memiliki spesifikasi yang lebih baik dengan harga yang sama. Bahkan untuk merek lokal sekalipun. Nah, jadi promo dah tuh. Menggunakan prosesor octa-core atau 8 inti tentu akan memberikan kita ekspektasi yang tinggi. Hasilnya memang terbilang sangat baik. Terhitung luar biasa sih jika kita kembali melihat bandrol harganya. Ke harga lagi deh. Dikarenakan ini adalah smartphone octa-core pertama yang sobat HP tes, mari kita tes dengan serius. Bermain game di Xiaomi Redmi Note ini sangat enak sob. Semua game yang dites pada smartphone ini berjalan dengan sangat lancar. Game-game berat pun dilibas dengan mudah oleh Xiaomi Redmi Note. Jikalau kita kaitkan dengan harganya, ini malah jadi promo produk. Isinya bagus semua. Baiklah, sedikit untuk bagian kekurangannya. Pada Xiaomi Redmi Note ini, data aplikasi dan game tidak dapat dipindahkan ke memori eksternal.
Jadi sobat harus pintar-pintar mengatur alokasi penyimpanan internal yang hanya 8 GB. Memang sih sob, menyimpan aplikasi di eksternal dapat berpengaruh kepada performa dan terbilang cukup riskan, karena seakan menggantungkan segalanya kepada SD card. Jikalau SD card sobat ada masalah, ya wassalam. Tapi jikalau terdapat opsi untuk dipindahkan ke SD card, sepertinya cukup asik. Untuk menemani sobat dalam bermain game dan segala aktivitas lainnya, Xiaomi Redmi Note memiliki baterai dengan kapasitas 3100 mAh, termasuk kapasitas yang tergolong besar, sehingga smartphone ini mampu menemani keseharian sobat. Memiliki screen on time hingga 5 jam pada pemakaian yang cenderung berat termasuk lebih dari cukup menurut saya. Di mana rata-rata smartphone Android kebanyakan hanya mampu bertahan antara 2,5 jam hingga 3 jam screen on time. Artinya adalah Xiaomi Redmi Note ini memiliki stamina hingga 2 kali lipat dari smartphone Android kebanyakan. Saya jadi jarang menggunakan powerbank Xiaomi saya deh. Berjalan pada sistem operasi Jelly Bean mungkin sesuatu yang bisa sobat nilai sebagai kekurangan. Namun berjalan pada user interface MIUI versi kelima juga bisa dibilang kelebihan loh sob. Karena MIUI memiliki fitur lebih jika dibandingkan dengan Android Vanilla. Kemampuan untuk merubah tema yang seabrek, power saving dan cleaner yang built-in, ditambah adanya light mode, dan beberapa fitur lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, menjadikan smartphone ini kaya akan fitur dan bisa digunakan untuk semua usia. Sehingga saya merasa bahwa versi dari Android ini menjadi tidak penting lagi. Kita ke sektor kamera, bisa dibilang ini adalah sektor favorit saya. Dilengkapi kamera dengan sensor 13 megapiksel autofocus disertai flash menjadikan smartphone ini sangat menyenangkan untuk berfoto ria. Hasil kamera terbilang sangat baik dalam kondisi cukup cahaya. Tidak hanya itu, untuk membawa hasil kamera ke level yang lebih tinggi, sobat bisa menyalakan Advanced Mode. Fitur dari kamera menjadi bertambah dengan adanya beberapa settingan seperti mode makro dan lainnya. Hasilnya tentu saja seakan membuat sobat seperti fotografer profesional. Pada sektor kamera ini bisa dibilang sangat memuaskan. Kemampuan video juga terbilang cukup baik. Warna muncul dengan intensitas natural dan frame per second dari kamera juga cukup smooth pada resolusi Full HD. Fitur timelapse juga ada loh. Kalau sobat mau lihat hasilnya bisa ke channelnya Xiaomi Geek. Kebahagiaan tidak berhenti sampai situ loh sob. Di sektor kamera depan dipersenjatai dengan kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Hasil kamera juga terbilang sangat baik, namun saya menemukan sedikit kesalahan. Ya, mirroringnya belum benar. Namun ini akan mudah diatasi dengan adanya sedikit editan atau update software resmi. Mungkin saat ini developernya kelupaan. Lagi nyangkut. Lagi kurang maju lagi. Kurang maju lagi. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dari review ini. Untuk smartphone yang dibanderol dengan harga hampir 2 juta, smartphone ini terhitung luar biasa. Sangat sulit untuk menemukan kelemahan dari smartphone ini. Yang tercatat hanya 2 kelemahan, yaitu desain bodi belakang yang glossy, atau lebih tepatnya bukan kelemahan sih, ini masalah selera aja. Untuk mengatasinya juga hanya dengan mengganti bodi belakangnya saja. Aksesori mudah didapat kok sob. Dan kelemahan kedua adalah tidak dapat disimpannya data aplikasi di memori eksternal, di mana sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni agar data sobat lebih reliable ketika disimpan dan memiliki performa yang lebih baik. Ingin diatasi? Caranya cukup mudah, tinggal root dan install folder mount. Tutorial root bisa sobat lihat di videonya Bang Review, itu sobatnya Mimin sob, monggo ke channelnya. Root menghilangkan garansi. Untuk Xiaomi kerennya enggak sob. Intinya adalah smartphone ini bisa dibilang nyaris sempurna, namun masih bisa disempurnakan. Sempurna harganya, sempurna kualitasnya, sempurna fiturnya. Sobat HP sangat merekomendasikan smartphone ini untuk sobat yang memiliki budget 2 juta ke atas. Saat ini, smartphone ini mungkin pilihan yang terbaik dari segi value. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sobat sudah mau menonton video review yang panjang ini. Jangan lupa like dan subscribe ya sob. Mari kita berdoa untuk kedepannya komputer Mimin gak rusak-rusak lagi. Amin. Di sini dengan Moldi, selamat berganti HP dan Moldi out.